namanya apa, survei GNSS ya? Ya Pak. Sama, sama kayak di ITB ya. Survei GNSS, nah saya akan bantu-bantu Pak Redo nih. Kemudian nggak tahu ada lagi nggak dosen itunya. Kalau kemarin kan ada Mas Ulin gitu ya, yang sistem mitigasi. Kalau ini nggak tahu apa saya berdua sama Pak Redo. Ya Pak, hanya berdua Pak. Ya nanti hanya berdua ya. Ya Pak. Nanti saya akan ngasih materi lah 6 sesi gitu ya. Mungkin ya sampai UTS ya, setelah itu kan nanti lebih ke praktikal, nanti ada mungkin nggak tahu apakah praktikum apa sudah bisa di Tera, mungkin saya rasa belum ya. Mungkin praktikum virtual, kalau kita di ITB disiapkan ada praktikum virtual nanti ya. Nah, nanti akan ada juga di materi-materi yang di YouTube saya ini, terpaksa, bukannya mau jadi YouTuber tapi dipaksa ini mah. Nah, bisa dilihat materi-materinya di situ ya. Nah, hari ini kita akan bahas materi tentang sinyal dan data GNSS ya. Nah, ini saya share filenya yang bisa dilihat juga di YouTube ya, tetapi ini kita coba summary-kan lah, atau kita coba diskusikan nanti. Nah, ini apa bisa terlihat ya? Coba di cross check dulu. Terlihat Pak. Kelihatan ya? Oke, jadi kita akan bicara sinyal dan data dalam GNSS ya. Nah, nanti kita akan bicara pengertian sinyal dan data, kemudian sinyal dan data dalam GNSS, kemudian ada data GNSS lainnya yang penting untuk kita ketahui ya. Kita mulai dari sinyal dan data ya. Jadi di dalam terminologi teknologi informasi ya, ini juga disampaikan juga di geodesi satelit gitu ya. Kita bisa melihat definisi dari sinyal adalah arus listrik atau magnetik, atau keduanya ya, ini kombinasinya, yang digunakan untuk membawa data dari suatu tempat ke tempat lainnya ya. Nah, ini ada ilustrasinya yang diberikan oleh Pak Hasanuddin. Bentar, saya coba stop dulu. Bisa kelihatan ya? Nah, ini gelombang ya. Magnetik, ada panjang si sinyal atau gelombang ini merambat dengan kecepatan cahaya. Nah, proses penumpangan data ke dalam sinyal, ada data-data yang ditumpangkan ke dalam sinyal, itu dinamakan modulasi ya. Sinyal yang dirubah dikenal beberapa tipe modulasi. Nanti kita mengenal ada modulasi amplitudo, modulasi frekuensi, dan fase ya. Kalau misalnya kita familiar dengan radio lah, radio kan FM sekarang ya, banyak ya, hard rock FM, apalagi banyak radio-radio FM. Nah, itu frekuensi modulation ya, FM-nya itu. Artinya data-data dari audionya dari suatu tersebut itu ditumpangkan ke frekuensinya, dimodulasi, kemudian dikirim ya. Nah, itu proses penumpangan data ya. Nah, kalau kita lihat contoh analoginya, bagaimana si proses modulasi itu dan pengiriman data lewat sinyal ya. Nah, itu diantaranya suara kita nih, ditumpangkan ke sinyal HP, telepon, kemudian didengar oleh bicara kita ya. Bahkan sekarang juga kita lewat Zoom, suara saya ini kan data, dikirim, ditumpangkan ke dalam sinyal, dalam broadbandnya internet, kemudian dikirim,
audio visualnya, bisa dengan videonya ini kemudian dapat dilihat oleh teman-teman sekalian ya di HP-nya masing-masing atau di PC, di laptopnya masing-masing. Nah, itu contoh proses modulasi. Nah, contoh lainnya dari proses modulasi dan pengiriman data itu contohnya suara dan musik dari siaran radio ya. Nah, itu si suara musik itu ditumpangkan ke sinyal radio. Nah, dalam bentuk bisa FM, bisa AM gitu ya. Lalu dikirim dan dapat didengar oleh para pendengar radio. Nah, itu proses modulasi, proses pemanfaatan sinyal ya dalam teknologi informasi yang nantinya juga diadopsi oleh sistem GNSS, posisi dari satelit ya. Nah, ini contoh lainnya lah kalau mungkin banyak di antara kalian yang senang lihat sinetron Ajab di Indosiar. Nah, itu audiovisualnya itu ditumpangkan ke sinyal microwave, biasanya UHF, VHF, gitu ya. Lalu dikirim, dinikmati oleh para pencinta sinetron Ajab, gitu ya. Nah, ini siapa dari kita yang kena Ajab? Mudah-mudahan yang nggak ada lah. Nah, jadi terkait dengan sinyal dan data, kita lanjutkan ada yang namanya spektrum sinyal ya. Jadi sinyal itu ada spektrumnya, jadi tidak hanya satu ya. Spektrum sinyal adalah rentang menyeluruh dari radiasi gelombang elektromagnetik ya. Jadi mulai nanti ada yang panjang gelombangnya terpendek, sinar gamma nanti ya. Berarti kalau gelombangnya itu pendek, frekuensinya paling tinggi, energinya paling besar. Nah, jadi yang terpendek gelombangnya, tertinggi energinya, frekuensinya tertinggi, itu merupakan produk atom-atom ya dari sinar gamma. Hingga nanti panjang gelombang terpanjang itu gelombang radio. Nah, itu bisa ratusan meter panjang gelombangnya. Nah, kemudian seperti tadi dibilang, perbedaan mendasarnya terletak pada frekuensi, panjang gelombang, serta energi yang dibawanya. Semakin pendek suatu panjang gelombang, nah maka akan semakin tinggi nilai frekuensi dan energinya. Nah, ini spektrumnya ya, dapat dilihat. Bagaimana dari mulai yang gelombang frekuensi tinggi sampai ke gelombang paling rendah. Nah, ini panjang gelombangnya, ilustrasinya lah. Soccer field berarti luas lapangan bola. Nah, berarti ratusan meter nih, satu puncak, satu lembahnya lah dalam gelombang itu. Nah, kalau microwave, nah ini nanti kita bicaranya di level sentimeter, milimeter, sentimeter lah ya. Kemudian ada infrared, visible, ultraviolet ya. Terus, nah makanya ini gamma ray. Nah ini yang paling frekuensinya paling tinggi, energinya paling tinggi. Kalau kita misalnya paru-paru kita di X-ray gitu ya. Nah itu kan tidak boleh sering-sering karena energinya sangat tinggi. Kalau tiap hari di X-ray sebulan mati gitu kita ya. Hancur sih paru-parunya. Energinya luar biasa. Nah, nanti si satelit GNSS, GPS itu akan ada di microwave ya, L-band di sini. Nah, jadi di microwave, infrared, visible light. Nah, ini di sini sebenarnya ada lagi nih spektrum astral. Nah, di sini. Makanya kalau ingin melihat makhluk halus pakai infrared katanya kan. Kalau manusia pas gitu dengan frekuensinya divisible, nah kita kan divisible. Itu kadang-kadang kelihatan hantu. Nah, hantu sering ngeganggu sinyal GPS, iya, karena microwave nih. Di sinilah untuk visualnya. Kalau kedengaran hantunya, berarti ini suara hantu tuh di radio waves ya. Kadang-kadang suka kedengaran. Berarti urusan astral itu sebenarnya science ya, spektrum dari sinyal. Bukan urusan metafisik lagi. Nah, dalam microwaves, nah itu dibagi lagi ya. Jadi microwaves tadi yang ada spektrumnya itu terbagi lagi menjadi pita-pita sinyal SHF, UHF, VHF ya.
Nah, ini yang biasanya untuk ke televisi itu di UHF, VHF gitu ya. Makanya kalau ada hantu kerekam di video apa di sinilah ininya apa range dari spektrum sinyalnya. Make sense lah semuanya. Nah, microwave juga itu dibagi kategorinya menjadi V-band, Q-band, K-band, K-band, X-band, S-band, L-band, dan P-band. Nah, kita di L-band nih. Nanti si sinyal GNSS GPS menggunakan spektrum microwave L-band. Nah, L-band. Panjang gelombangnya nih, 19 cm sampai 46 cm ya. Ini dinilainya di sekitar 1 GHz ya, atau 0,3 GHz sampai 1,5 GHz, atau 390 sampai 1.500-an kilohertz ya. Nah, nanti kita lihat di GPS itu L1 itu 19 cm. Nah, makanya L-band. L2-nya itu 22,4 cm. Nah, di L-band. Nah, kenapa yang dipilih itu L-band? Itu ada ceritanya, ada alasannya. Nah, itu terkait spektrum ya. Nah, ini jadi microwave gelombang mikro khususnya di L-band, nanti juga ada di S-band, Q-band gitu ya. K-band. Nah, itu banyak digunakan untuk aplikasi telekomunikasi, termasuk telekomunikasi dengan satelit, kemudian sistem-sistem radar, dan juga geodesi satelit ya. Umumnya menggunakan microwave. Nah, kita lihat di sini ada GPS, GLONASS, ada Doppler, ada topik Poseidon nih, altimeter satelit, ada IRS untuk INSAR, itu menggunakan microwaves ya, di pita-pita yang L-band sampai ke S, X, sama Q-band. Nah, bicara sinyal, nah tadi kita bicara spektrum ya, dan sinyal itu sendiri. Nah, kita juga berbicara masalah transmisivitas sinyal. Nah, ini penting ya. Nah, transmisivitas sinyal adalah bagaimana persentase penjalanan sinyal sampai di target yang ditentukan ya. Jadi transmisivitas itu persentase perjalanan sinyal. Nah, tentunya transmisivitas akan tergantung spektrum dari sinyalnya dan medium propagasinya. Nah, transmisivitas yang baik yaitu mendekati 100%. Nah, jadi yang hampir 100% dapat menjalar. Jadi datanya yang dibawa juga nyampe gitu ya. Jadi pada prosesnya akan ada energi sinyal yang terserap, terpendar, dan lain-lainnya. Kalau kita salah memilih spektrum, mungkin data itu tidak akan pernah nyampe ke kita. Gitu ya. Kalau GPS pakai spektrumnya misalnya sinyal tampak, ya mungkin yang nggak akan nyampe ke bumi gitu ya. Nah, geodesi satelit dan telekomunikasi umumnya menggunakan microwave tadi ya sudah disinggung karena transmisivitasnya mendekati 100% dari angkasa ke bumi. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini kan microwave nih, ada L-band, X-band. Nah, ini sudah hampir mendekati 100% ya. Jadi transmisivitasnya itu ya, ini 100%. X-band, L-band itu ya sudah ada di sini, ini udah mendekati 100%. Nah, di Zoom itu ini hampir di 100% tapi tidak 100% ya. Sementara kalau di yang lain-lainnya, nah itu mungkin tidak cocok ya untuk urusannya geodesi satelit. Lain halnya, misalnya kayak kedokteran tidak pakai L, tapi pakainya yang frekuensi tinggi tadi ya, gamma ray, X-ray, untuk kedokteran. Oke, nah ini terkait sinyal dan data ya. Nah kemudian ya kita lanjut dulu lah sampai nanti saya stop dulu untuk diskusi. Tapi kita lanjut dulu nih. Sinyal dan data GNSS GPS ya. Kalau tadi sinyal dan data ada spektrumnya, ada transmisivitas, ada yang namanya L-band bla bla bla. Nah sekarang sinyal dan data GNSS itu seperti apa?
Nah, kita bahas nih. Jadi teknologi GNSS GPS yang berbasis satelit itu memanfaatkan sinyal dan data dalam penentuan posisi dan navigasi ya. Jadi memanfaatkan sinyal dan data. Nah, si GNSS GPS itu memanfaatkan sinyal pada spektrum L-band microwave, tadi sudah disinggung. Nah, si sinyal GPS diberi nama L1, L2, L3, L5. Nah, L5 itu masih direncanakan, diundur gitu ya. Kemudian yang L3 itu sebenarnya dia sinyalnya militer, jadi tidak dipublish untuk umum. Sehingga yang ada di umum itu sinyalnya L1, L2. Jadi sinyal GPS itu L1, L2 ya. Kemudian ada juga modifikasinya L2C ya. Tapi secara umum L1, L2 nanti L5-nya akan di launching ya. Nah, si sinyal pembawa yang murni itu yang tidak termodulasi, tidak mengandung informasi. Nah, jadi masih murni nih. Kalau kita misalnya ngelihat TV, kalau zaman-zaman dulu kan belum 24 jam TV, atau sekarang juga mungkin ada beberapa televisi yang belum 24 jam. Nah, ketika siarannya selesai jam 12 malam, gitu, jam 1, akhirnya kayak semut. Gitu. Jadi gambarnya itu hanya titik-titik hitam putih. Nah, itu artinya sinyal pembawa yang murni, yang tidak mengandung informasi. Nah, setelah dikasih informasi, data audiovisual, itulah gambar suara-suaranya televisi. Kalau yang murni, semut lah Pak ininya Pak. Gambarnya itu dot-dot gitu saja. Nah, kemudian ada data GNSS yang berupa data kode, nanti kodenya ada P ya, private, ada CA, clear access. Kemudian ada data navigation message, nah itu yang ditumpangkan, dimodulasikan ke sinyal L1, L2, nanti ke L5. Nah, sehingga sinyal murni itu dimodulasi, dan dimodulasinya fasenya, jadi fasa modulation. Akhirnya si data-data kode CA navigation message dapat terdeliver dari satelit ke bumi. Nah, jadi sinyal atau gelombang pembawa akan membawa data kode dan navigation message. Keduanya ditumpangkan ke gelombang pembawa, dengan kata lain dimodulasi kodenya dan navigation message-nya. Nah, yang dimodulasinya fasenya gitu ya. Nah, ini jadi bisa kita lihat ini gelombang murni pembawa, ini data-data yang dibawa, nah akhirnya menjadi gelombang pembawa dan data yang sudah tercampur sudah termodulasi seperti ini. Nah, lalu kalau analoginya sederhananya ya kita lihat seperti inilah. Ini ada kendaraan, mobil, truk gitu ya. L1, L2, L3, nih L3 punyanya militer, R5 nanti akan di launching. Itu membawa, si truk ini membawa data kode CE, kode P, kode P-nya sudah dienkripsi ke kode Y, nanti ada bahasannya. Kemudian navigation message. Di dalam navigation message ada broadcast ephemeris, almanac, gitu, dan lain-lain. Nah, ini rangkaiannya seperti ini ya. Ini kendaraan, kalau di L2 itu tidak ada kode CE, hanya kode P saja. Kemudian ada navigation message. Dibawa nih kendaraan ini, dari angkasa sampai ke bumi. Nah, kalau ini analoginya dari Bandung sampai ke Lampung lah misalnya, atau kita bawa datanya. Ini analogi sinyal dan data GNSS, bagaimana data ditumpangkan ke sinyal pembawanya, dan lain-lain. Nah, ini dapat dilihat spektrum L-band dari GPS ya. Nah, ini L1 tadi ya, itu 1500 MHz ya, atau 1,5 GHz, atau 1500-an MHz ya, bukan kilohertz. Kemudian tadi L1 19 cm, L2 24,4 cm, 22,4 ini harusnya ya. Nah, ini L-band ya, L-band spektrumnya. Nah, kemudian kita bicara data kode tadi ya, yang
P, kemudian CA. Nah, jadi ada dua data kode yang disebut juga sebagai pseudo random noise, PRN code ya. Jadi PRN, pseudo random noise, ada data kode P, precise atau private, yang nanti di enkripsi menjadi kode Y ya, supaya tahan jamming gitu ya. Jadi aslinya kode P, tapi dienkripsi lagi oleh suatu data rahasia berubah menjadi kode Y ya, di spoofing ya. Ininya supaya anti spoofing. Jadi tahan terhadap jamming, jadi orang tidak ada yang mengganggu kodenya. Nah, itu precise private. Nah, ini yang dimiliki oleh militer. Nah, kalau kode CA, clear access, nah sipil itu bisa menggunakan. Kita semua ini menggunakannya bukan kode P, tapi kode CA. Clear access acquisition. Nah, itu terkait dengan kode P ya. Nah, nantinya, nanti kita akan bahas juga secara detail, data kode itu digunakan untuk menentukan waktu tempuh sinyal dikonversi ke jarak dari satelit ke pengamat. Jadi data kode itu nanti akan dipergunakan untuk menentukan jarak dari satelit ke pengamat. Karena nanti prinsip penentuan posisi dengan GNSS GPS itu reseksi dengan jarak. Kita tahu satelit-satelitnya, koordinatnya, kita bisa tentukan jarak-jaraknya dari data kode nih, atau nanti dari data fase, maka kita bisa menentukan posisi di bumi dengan prinsip reseksi dengan jarak. Nanti akan dibahas mungkin minggu depan ya. Nah, ini terkait data kode. Nah, kemudian perbandingan data kode P dan CA ya, tadi sudah disinggung juga bahwa kode P itu ya dia lebih tahan terhadap jamming. Nah, ini kemudian karena takut kena jamming maka dienkripsi menjadi kode Y ya, anti spoofing namanya. Kemudian kode P dimodulasikan di gelombang pembawa L1, L2, kalau CA hanya di L1 saja. Nah, secara ketelitian hasil itu akan lebih teliti kode P ya dibandingkan CA, karena tadi sudah lebih stabil, lebih kuat jamming. Kalau clear access ya dia masih unstable, sehingga nanti ketelitiannya lebih jelek daripada kode P ya. Nanti kita sampai ke situ. Nah, kemudian selain data kode, nah tadi kan yang dibawa kendaraan itu ada data navigasi. Nah, intinya dari data navigasi sebenarnya untuk membawa data-data koordinat satelit. Nah, ini satelit orbital data. Membawa broadcast ephemeris itu ya satelit orbital data, atau ini kalau dikonversi menjadi posisi satelit. Jadi membawa posisi satelit intinya dari navigation message dengan data-data kelengkapan lainnya. Ada almanac, clock correction, satellite health ya. Kita bisa juga melihat kesehatan satelit. Tapi inti utamanya itu mendeliver posisi dari satelit. Karena posisi ini hal yang penting ya. Nah, ini folder-foldernya saja dari struktur data navigasi ya. Sebagai informasi saja, folder-folder kayak di komputer lah intinya. Nah, kemudian lebih spesifik tentang broadcast ephemeris ya. Ini sebenarnya ini ilustrasinya. Nah, inilah. Kalau di geodesi satelit ya. Jadi kita mendefinisikan koordinat satelit itu kan dari elemen Keplerian. Nah, ini ada ascending node, argumen operigi, nah, dan lain-lain lah yang mendefinisikannya. Nah, kalau kita menghitung algoritma penentuan koordinat satelit dari elemen Keplerian, ini rumusnya ya. Nah, kalau mau dikasih tugas, ngitung ini, nanti ujungnya X, Y, Z koordinat satelit yang sudah dalam bentuk CIS. Nah, nanti dari CIS ditransformasi lagi ke CTS, Conventional Terrestrial Pole. Conventional Terrestrial System. Nah, ini sinyal dan data GNSS GPS. Nah, sampai sini saya akan coba ini dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Ada dulu yang ingin ditanyakan, silakan.
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi gini, Pak, kan di Genesis kan ada 3 modulasi, Pak. Duduk, frekuensi, sama fase. Kenapa yang dipakai hanya fase, Pak? Yang keduanya nggak dipakai, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, jadi itu hanya cara penumpangannya saja. Jadi kita bisa pilih. Jadi apakah kita tumpangkan di amplitudo, apakah kita mau ditumpangkan di fasenya atau frekuensinya ya. Jadi kalau di mobil itu ya kita mau naruh di bagasi, mau naruh di jok belakang. Nah sebenarnya secara umum prinsipnya hanya seperti itu ya. Mungkin nanti kalau ditaruhnya di amplitudo, nah mungkin si datanya tidak akan sejernih kalau di fasanya ya. Jadi sebenarnya karena fasenya itu di L-band dia nyampainya itu dengan kualitas yang bagus lah misalnya ya. Taruhlah analoginya ditaruh di jok belakang, tidak ada guncangan, nyampe bagus. Tapi kalau ditaruh di jok belakang misalnya ada getaran-getaran, nanti barang paket yang kita kirimnya tidak akan semulus yang kalau di jok depan. Kira-kira seperti itulah analoginya ya. Kebayang ya? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi, silakan. Pak, izin nanya, Pak. Ya, mangga. Kan kemarin saya nonton video Bapak itu yang spektrum microwave yang GPS, GLONASS, transit, dan lain. Itu kan kalau di GPS itu kan L-band, Pak. Kenapa kalau yang di OPEX itu X sama di VLBI itu X sama X kan yang mau transmisi yang mencapai 100% kan hanya X sama L, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi itu data-data yang dikirim gitu ya. Itu misalnya tidak selamanya butuh L-band yang hampir 100%. Ketika misalnya di X-band sudah terkirim untuk data-data misalnya topik Poseidon, kemudian data-data yang INSAR, IRS gitu ya. Sehingga itu pilihan ini aja, pilihan sinyalnya aja. Dan biasanya di sinyal itu kan sudah ada bandwidth-nya, itu sudah ada pengalokasiannya gitu ya. Ketika misalnya cukup dengan menggunakan di slotnya X atau K-band ya, dipakai itulah. Kalau misalnya kita butuh sekarang juga INSAR dulu kan dibanyakannya kan di C-band gitu ya, di C-band, X-band. Nah, sekarang kayak ALOS, Pulsar gitu ya. Akhirnya di L-band. Karena ternyata kebutuhannya lebih meningkat. Wah, ternyata harus bisa penetrasi terhadap tumbuhan misalnya, sehingga yang selama ini sudah cukup happy di C-band misalnya di X-band, habis itu jadi di L-band. Jadi tergantung data yang mau di-delivernya aja. Jadi kalau ketika di-deliver sudah cukup dengan frekuensi yang kita pilih tidak menjadi masalah ya sudah. Nah, kita memilih itu. Jadi pilihan itu disesuaikan dengan kebutuhan lah sebenarnya. Nah untuk GPS mau tidak mau harus L-band, karena kalau misalnya tidak L-band nanti sinyal to noise-nya kebesaran, akhirnya datanya misalnya putus-putus, ada cyclic shift yang banyak. Kalau cyclic shift banyak nanti akan susah meresolvekan ambiguitas, nanti ada tentang bahasan ambiguitas. Nah sehingga repot penentuan posisinya, sehingga harus benar-benar yang pas, disesuaikan lah. Jadi apalah analoginya, misalnya kalau saya ke Lampung ya pakai mobil Avanza udah cukup ya sudahlah gitu ya, nggak usah pakai Alphard lah gitu ya. Tapi kalau misalnya saya udah ternyata butuh, saya pengen Alphard, pengen nyaman, ya udah kasih apa. Analoginya ke situ aja. Tadi siapa yang nanya tuh? Terima kasih sama jawabannya, Pak. Wahyu ya, gitu Wahyu. Oke, silakan kalau ada lagi nanti sebelum izin bertanya, Pak. Tadi saya konfirmasi buat yuk. Pembayaran 31.000 ini itu ya. Tadi kenapa ya, Pak? Kan tadi sinyal GPS itu ada L1, L2, L.
kenapa militer itu menggunakan L3? Apa ada alasan tertentu atau gimana ya Pak? Kan kalau nggak salah uang saya itu Ya, jadi itu sebenarnya penamaannya L1, L2, L3, kemudian nanti ada L5 gitu ya. Kita siapkan kendaraannya. Nah, kemudian L3 dihususkan untuk masalah militer saja. Sehingga misalnya nanti si receiver-nya juga khusus harus ada spesifik ya. Itu hanya masalah ini saja. Masalah sistem aja ya. Kan kadang-kala kita misalnya tidak mau dicampur adukan si sinyal gitu ya. Sehingga kalau dicampur adukan akhirnya misalnya orang sipil bisa mengamati sinyalnya militer gitu ya. Padahal awal mulanya ini kan di GNSS GPS itu kan untuk militer ya. Jadi khusus untuk kebutuhan masalah strategi, keamanan, bahkan peperangan ya. Tetapi dulu Presiden Ronald Reagan, nah itu tahun 82 kalau nggak salah ya, itu dia masih ada memberikan otoritasnya untuk supaya sinyal GPS bisa diterima oleh sipil. Nah akhirnya ya udah disiapkanlah L1 itu ada CA-nya gitu ya, untuk supaya sipil bisa pakai. Nah itu lebih ke arah manajemen ini aja sistemnya. Ke arah situ sebenarnya ininya apa penjelasannya. Oke, mudah-mudahan jelas. Siapa tadi? Gastra ya? Ada lagi mau ditanyakan? Terima kasih Pak. Pak. Ya silakan. Oh ini ada yang chat ya, silakan dulu yang ini. Mau nanya. Saya pernah mendapat informasi untuk modulasi sistem satelit itu digunakan CDMA ya Pak. Nah, tetapi hal itu terkecuali untuk sistem satelit GLONASS Pak. Nah, apakah ada alasan tertentu untuk pihak Rusia itu memakai sistem modulasi FGMA, frekuensi berbasis frekuensi? Terima kasih Pak. Ya, seperti tadi yang dibilang ya, jadi kan kita free memilih amplitude, kemudian frekuensi atau fasanya gitu ya. Nah, ketika Rusia milihnya lebih ke frekuensi modulation gitu ya, ya itu hanya alasan pilihan saja, yang intinya pokoknya yang penting si data itu terdeliver sampai ke pengamat ya. Nah, ketika misalnya pakai frekuensi itu nyampe ke pengamat ya, ya sudah, itu yang dipakai gitu ya. Mungkin di balik itu ada alasan-alasan teknis, misalnya terkait juga misalnya kan ada power amplitude, ada transmission receiver-nya gitu ya. Ketika di situ ada cost-nya, ada harganya gitu ya. Nah, akhirnya itulah yang dipilih ya. Contoh ya dulu juga radio itu pada AM semua ya, AM gitu ya. Tetapi ketika pakai AM sebenarnya kualitasnya kurang begitu sebagus FM, daya jangkaunya juga ya ada beberapa hal pertimbangan. Akhirnya sekarang ke FM semua di radio. Nah pemilihannya mirip seperti itulah ya secara teknikalnya. Tetapi itu orang elektro nanti yang pandai untuk menjawabnya urusan tentang masalah si hardware-nya ya. Kita di geodesi cukup tahu saja lah. Oke ya, Iskandar. Kemudian ini ada yang bertanya lewat chat ya. Jadi ini, saya pernah menggunakan radio. Saat itu suaranya kurang jelas. Apa kemungkinan bisa dibilang sinyal yang ditangkap oleh radio tersebut lemah? Nah, faktor apa yang membuat sinyal tersebut lemah? Nah, jadi iya, jawabannya apakah sinyal yang ditangkap oleh radio tersebut lemah? Ini sepertinya lemah, gitu ya. Faktor apa yang membuat sinyal tersebut lemah? Ya tentunya dia ketika sinyal menjalar, gitu ya. Kemudian nanti ada faktor jarak. Ketika misalnya memang si transmisivitasnya itu bisa maksimum untuk jarak tertentu, kalau jaraknya terlampaui, nah akhirnya transmisivitasnya menjadi tidak 100%,
habis itu pasti melemah dan akhirnya tidak dapat diamati. Nah, gitu. Nah, kenapa ada fungsi jarak? Karena nanti sinyal itu akan teratenuasi. Jadi kalau sinyal itu berpropagasi nanti akan terbiaskan oleh ionosfer, akan terbiaskan oleh troposfer. Ada yang direfraksikan, ada yang terserap energinya. Nah, sehingga kalau semakin jauh tidak nyampe karena semuanya energinya sudah diserap, jadi sudah habis di tengah jalan. Nah, mungkin seperti itu ya. Kayak radio kan sama, radio itu jangkauannya kalau radio yang watt gitu ya, 1 watt bahkan atau setengah watt itu mungkin nyampainya cuma 2 kilo, 3 kilo. Karena setelah itu kan teratenuasi, setelah itu terefraksi dan lain-lain, akhirnya tidak nyampe, hilang di tengah jalan datanya. Nah, bisa seperti itu. Ya, jadi sinyal tersebut melemah itu ya ada proses interaksi dengan medium dan terutama atenuasi lah, terserap. Nah, itu jawabannya ya. Kemudian ada lagi mau nanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan Pak dari jawaban Bapak mengenai pertanyaan Iskandar Zulkarnain tadi Pak ini Pak ada pembahasan mengenai efek dari bias ionosfer, Pak. Nah, untuk jarak ukuran yang dapat diestimasi itu jarak apa ya, Pak, yang diestimasi gitu, Pak? Jarak maksudnya apa tuh? Jarak yang mananya? Jarak estimasi dari bias ionosfernya, Pak. Jarak estimasi. Jadi kan sinyal itu dia dipropagasi gitu ya. Sinyal terpropagasi, kemudian sinyal itu tuh belum berbicara masalah jarak ya. Jadi ketika sinyal dipropagasikan itu belum berbicara jarak ya. Ketika lewat ionosfer itu nanti akan di-delay gitu ya. Ada jarak data kodenya dipercepat, fasenya diperlambat. Nah, nanti memang konsekuensinya terhadap jarak ya. Nah, itu nanti ada bahasannya, itu jarak fase mungkin ya yang kamu maksud nanti ionosfer itu apakah dia akan mengganggu jarak fase gitu ya atau apa. Nah, jadi nanti itu bahasanya nanti ada, tapi yang jelas sinyal berpropagasi terganggu ionosfer itu dulu lah. Nanti terganggunya itu ada yang di-delay bahkan ada yang dipercepat. Makanya nanti bahwa ada yang melebihi kecepatan cahaya ya. Yang buruk itu katanya. Nah, itu lebih kecepatan cahaya memang ada. Karena sinyal itu lewat ionosfer dipercepat. Nah, untuk data grup sinyal lah kalau nanti kita bahas tapi ya. Jadi sementara itu ya. Jadi urusannya sinyal nanti kena ionosfer terganggu, ada bisa di-delay. Nah, kalau urusannya nanti delay atau dipercepat, urusannya ke jarak. Jadi estimasi jarak sini ya mungkin nanti mengganggunya jaraknya bisa itu sampai 500 meter misalnya. Ada nanti di pembahasannya. Ya, seperti itu, Antonius. Terima kasih Saya banyak, jawab Pak. dulu yang ada di sini nih, di chat mana-mana. Nah, izin bertanya. Microwave kan terbagi menjadi kategori V, band, Q band, K band, X band, S band, L band, P band ya. Nah, itu semua dibagi berdasarkan apa ya, Pak? Nah, dan beda antara masing-masing dari mereka itu apa? Nah, jadi spektrum itu kan range gitu ya. Spektrum itu range. Nah, jadi si pengkategorian ada yang V, ada Q, ada K band. Nah, itu sebenarnya range itu nanti dibagi-bagi bilang. Jadi range itu dipecah-pecah, nah gitu. Nah, dikasih nama, kasih nama, kasih nama. Nah, itulah seperti itu secara umumnya ya. Jadi dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan range frekuensinya. Kemudian beda antara masing-masing dari mereka itu apa ya, Pak? Nah, itu nanti si range misalnya 1 sampai 10 dikasih
X 10 sampai 20 dikasih ya analoginya ya, misalnya S, nanti 20, 30 dikasih L, nah seperti itu. Jadi range kemudian dipilah-pilah. Nah itu ya dari Desi ya pertanyaannya seperti itu kira-kira jawabannya. Kemudian dari Yolani, izin bertanya, seperti yang dipaparkan di slide, dalam transmisivitas sinyal televisi digunakan UHF dan VHF ya, ini microwave juga. Di sini yang mau saya tanyakan apakah ada perbedaan kualitas hasil pancaran dari VHF dan UHF itu sendiri. Nah, tentunya pastinya ada perbedaan kualitas karena akan ada perbedaan transmisivitas ya. Jadi karena perbedaan transmisivitas berarti akan ada perbedaan kualitas meskipun tidak akan besar ya, kecil gitu ya. Misalnya sama-sama jernih sih, tapi kalau diteliti lagi ini lebih jernih gitu ya. Kemudian nanti juga terkait jangkauan range-nya gitu ya. Ketika transmisivitas itu pasti urusannya dengan jangkauan range propagasinya. Jadi mungkin di situ perbedaan kualitas ada ketika jaraknya lebih jauh, kualitasnya berkurang gitu ya. Itu ada ya. Jadi kita bayangkannya seperti itulah. Karena urusannya dengan transmisivitas itu urusannya dengan delivery data, sehingga ada kualitas di situ dari hasil pancarannya. Nah, jadi kalau katanya, wah ini udah OHF, RCTI gitu ya, sekian ini, kemudian akhirnya kualitasnya lebih bagus. Nah, tetapi kecil lah ininya apa, tidak jomplang, wah ini jelek banget gitu ya. Dibandingkan ini enggak lah. Kalau di sinyal HP itu contohnya kan sebenarnya paling jernih paling bagus itu XL dibandingkan Telkom. Jadi paling jernih karena si bandwidth-nya dari frekuensinya dipilih yang memang transmisivitasnya paling bagus. Sehingga suaranya itu tidak akan ada penurunan kualitas. Itu XL. Nah, tetapi ya Telkomsel jangkauannya paling bagus lah. Nah, itu kalau diperhatikan seperti itu ya. Jadi saya memilih Telkomsel ya. Dari dulu saya nggak pernah rubah-rubah nomor HP ya dari pertama punya. Nah, itu seperti itu ya untuk jawaban dari Yolani. Kemudian ada lagi nih dari Jenny. Izin bertanya, minggu lalu kami juga belajar Indraja. Nah, itu urusan Indraja bukan urusan saya. Nah, dan ternyata satelit Indraja juga menggunakan gelombang microwave. Ya, tadi kan sudah yang ERS 1 gitu ya. Itu Indraja. Apa ya Pak? Dan prosesnya bagaimana sehingga satelit atau alat bisa mendeteksi itu objek apa dari warna, dan sedangkan pada GPS pendeteksiannya melalui suara. GPS bukan suara ya. Jadi kalau GPS bukan suara, nanti fasa sinyal ya. Nah jadi sebenarnya kalau ada yang bilang Indraja ini bagian dari geodesi satelit. Tetapi ada yang bilang ini dipisahkan. Ada ini Indraja, ada geodesi satelit. Ya. Tapi sah-sah aja lah kita mau pisahkan gitu ya. Nah kalau Indraja itu nanti sebenarnya lebih urusannya ke amplitudo, ya, bukan ke fasa, bukan ke urusan data-data fasi. Tetapi nanti data amplitudo yang akan diurusinnya ya. Nah, itu yang membedakan Indraja dengan geodesi satelit atau dengan GNSS ya. Jadi meskipun sama-sama gelombang microwave, nah tetapi yang diurusinya amplitudenya dari sinyal sehingga nanti bisa objek ya. Jadi objeknya itu dideteksi dari amplitud sinyal atau data ke sinyal itu gitu ya. Kemudian kalau di GPS fasanya, frekuensinya yang diurusin. Nah, itu sedikit perbedaan Indraja dengan geodesi satelit ya. Meskipun kalau menurut saya harusnya ya Indraja bagian geodesi satelit ya harusnya. Nah, kira-kira seperti itu ya jawabannya.
Untuk Jenny. Kemudian Rifki nanya, izin bertanya Pak, nama saya Samsam. Oh ya, Rifki jadi Samsam. Itu kan pada materi terbaik itu mendekati 100%. Nah, kenapa pada geodesi satelit dan telekomunikasi satelit yang menggunakan microwave harus menggunakan yang mendekati 100%? Apa ada pengaruhnya atau tidak terhadap penjalanan sinyal? Ya iya. Jadi kenapa transmisivitasnya harus mendekati 100% supaya penjalanan sinyalnya itu oke sampai akhir gitu ya. Dari satelit sampai bumi itu dia tidak terputus di tengah jalan, tidak habis. Nah, gitu. Jadi kita harus memilih transmisivitasnya yang mendekati 100%. Jadi artinya yang nyampe dari satelit ke bumi. Nah, itu. Jadi ada pengaruhnya atau tidak terhadap penjalanan sinyal? Iya, pasti. Transmisivitasnya hanya 50% misalnya, berarti sinyalnya tidak menjalar dengan baik. Di tengah jalan udah habis. Nyampe ke kita ya udah nggak ada lagi datanya gitu ya. Kalau misalnya analoginya kita dikirim kue di sana 10 kue, terus karena transmisivitasnya tidak mendekati 100%, nyampe di kita bahkan kuenya udah nggak ada, cuma 1 doang nyisanya dari 10. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya lewat chat ini langsung. Ini dari chat masih ada nih. Kalau ada silakan, kalau enggak dari chat dulu nih. Izin bertanya, pada gelombang mikro terbagi lagi SHF, UHF, dan VHF. Nah, kira-kira apa yang udah tadi ini udah dijawab ya. Membedakannya jadi hanya range-nya saja dari spektrum microwave ya. Jadi pembagian 1 sampai 10, 10, 20, 20, 30 gitulah analoginya ya. Kemudian dari Jasinda nih. Izin bertanya, GNSS GPS memanfaatkan satelit untuk melakukan penentuan posisi di mana kita harus tahu posisi satelitnya, kemudian jarak dari receiver ke satelit, kemudian bisa menentukan posisi di bumi. Nah pertanyaan saya, Pak, kalau terrestris kan ada kalibrasi dan koreksi jarak dan sudut. Nah, kalau di GNSS bagaimana? Apakah hanya koreksi jarak saja? Ya tentunya koreksinya nanti jarak dan clock ya, koreksi waktu ya. Jadi GPS itu GNSS tidak ngurusin sudut ya. Satelitnya aja di atas nggak kelihatan ya, susah kita ngurusin sudut ke satelit. Jadi koreksi jarak ada pasti dan koreksi waktu karena nanti ada waktu data kode harus dikoreksikan. Itu jawaban singkatnya seperti itu. Nanti akan dibahas sampai ke situ ya. Kemudian izin bertanya, spesifikasi L3 digunakan untuk militer Amerika. S1, L2 selain untuk penentuan posisi, apakah ada kegunaan lain ya? Nah, nanti kita akan berbicara tentang produk dari GPS. Jadi terkait sinyal, tentunya sinyalnya menentukan jarak. Mana nih? Loncat. Nah, jadi L2 selain untuk penentuan posisi, apakah ada kegunaan lainnya? Ya nggak ada. Ya. Jadi L1, L2 sebagai kendaraan, kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk menentukan jarak sehingga akhirnya dapat diperoleh posisi. Nah, itu ya. Hanya bawa data dan menentukan jarak. Tapi kalau nanti produk turunannya banyak, misalnya dari jarak bisa dari posisi bisa jadi kecepatan bisa jadi percepatan dan lain-lain. Nah, kemudian nih masih ada lagi nih Safira izin bertanya kenapa spektrum microwave memakai L-band? Kenapa spektrum microwave memakai L-band? Nah, ini jadi spektrum microwave di dalamnya ada L-band gitu maksudnya. Ya, jadi itu sudah pembagian spektrum. Jadi dari mulai gamma ray sampai ke gelombang radio, nah itu dikasih range dikasih nama. Nah, kemudian dari spektrum microwave dibagi lagi, di bawahnya ada pembagiannya lagi dikasih nama L-band. Nah, itu. Seperti itu ya ininya apa? Ulasannya ya. Jadi
Kenapa spektrum mewakili L-band? Bukan seperti itulah pertanyaannya ya. Jadi range di dalamnya ada range lagi yang lebih kecil dikasih nama gitu, L-band. Kenapa namanya L-band? Nah, itu yang ngasih namanya kan suka-suka. Nah, ini pertanyaan terakhir. Izin bertanya, seperti yang Bapak katakan tadi di kode data P dienkripsi menjadi kode data Y supaya tidak mengalami jamming. Tapi P saja yang dienkripsi, sedangkan kode CE tidak dienkripsi agar tidak mengalami jamming juga gitu ya. Nah, itu hanya policy dari Amerika gitu ya. Jadi ketika ini untuk sipil ya sudahlah diserahkan gitu ya. Nanti terima saja, mau ketelitiannya sekian ya sekian udah gitu ya. Nah, untuk militer itu berusaha untuk dikemas lebih baik, dienkripsi. Nah, karena tujuannya ingin lebih baik. Jadi itu hanya services sistem aja. Karena untuk sipil kan resiko tanggung sendiri. Nah, untuk yang militer, nah itu supaya benar-benar anti jamming, karena nanti urusannya ketika perang, bom apa kalau salah kalah perang itu repot. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian nah ini masih ada yang bertanya lagi nih. Oke, ada dua. Nah, ini dua dulu, nanti saya lanjutkan dulu ke presentasi ya. Izinnya apa data gelombang mengalami pembiasan di atmosfer? Iya, tadi kan ada bias atmosfer. Atmosfer nanti ada terbagi menjadi ionosfer, troposfer, nanti ada bias di ionosfer, ada bias di troposfer. Iya. Kemudian Siti bisa ingin tanya mengapa pada saat sinyal melalui lapisan troposfer mengalami refraksi, ya. Serta apakah ada pengaruhnya terhadap perambatan sinyal. Nah itu jadi ya sinyal kena medium gitu ya. Nah itu ada interaksi. Nah interaksinya itu ya salah satunya refraksi gitu ya. Ya itu ya hukum alamnya seperti itulah. Nah, kemudian apakah pengaruhnya terhadap perambatan sinyal? Ya jelas, ketika direfleksi, kemudian ada yang di-delay sinyalnya, nah itu berarti pengaruh terhadap perambatan sinyal. Ya. Troposphil itu nanti mendelay sinyal. Baik data fasenya maupun data kodenya sama-sama di-delay. Oke, kemudian, ada lagi, nanya nih. Satu lagi nih. Nah, izin bertanya, mengapa gelombang radio merupakan gelombang yang terpanjang? Nah, maaf Pak, saya masih tidak mengerti. Nah, jadi yaitu spektrum sinyal saja. Jadi sinyal itu dari ada yang gelombang pendek sampai gelombang panjang. Ada frekuensi tinggi sampai frekuensi yang rendah. Yaitu spektrum saja ya. Kemudian, nah si gelombang radio dikasih nama itu gelombang radio pada panjang gelombang yang terendah. Nah itu dulu para ahlinya ngasih nama. Oh ini gamma ray, ini, dah disepakati ya kita terima. Gitu. Jadi hanya penamaan aja bahwa gelombang radio ya dia ditaruhnya di gelombang terpanjang dikasih nama gelombang radio. Nanti ada dikasih nama gelombang microwave, dikasih nama gelombang infrared, hanya penamaan saja. Nah tentunya nanti pemanfaatannya, aplikasinya akan berbeda-beda. Nah, dikaitkan dengan transmisivitas, kebutuhan datanya misalnya. Jadi kayak misalnya kenapa GPS tidak pakai gelombang radio, nah itu nggak akan nyampe nanti dari satelit ke bumi. Nah, kemudian kenapa tidak usah radio-radio FM gitu ya kayak hard rock, kenapa tidak menggunakan infrared? Nah, itu alasannya di transmisivitas, data yang di-deliver gitu ya. Kalau kita datanya yang di-deliver hanya 1 kilo 2 kilo nggak usah pakai satu. Tapi kalau kita ingin mendeliver data 1 kilo 2 kilo, kita taikan dulu ke satelit, turunkan lagi ke bumi. Bisa tuh kan seperti itu. Tapi mahal akhirnya. Kalau kita pakai HP kan, pakai Bairu tuh. Saya pakai HP tapi langsung koneksi ke satelit.
terus ke bumi. Wah, telepon. Halo, wah seneng. Wah, 1 menit 100.000 hilang. Gitu. 5 menit atau sejam 1 juta karena pakai satelit. Nah, jadi hanya kebutuhan aja lah. Oke, seperti itu nih ininya apa? Penjelasannya saya lanjutkan dulu supaya beres nih ininya apa? Si slide-nya ya. Kita sampai di bagian data lainnya. Nah, ini kita akan berbicara tentang data-data lainnya. Nah, jadi dalam GNSS selain ada data pertama itu data kode dan navigation message, kemudian yang ditumpahkan di sinyal L1, L2, ada L3, L5. Nah, ada juga data GNSS lainnya. Nah, data GNSS lainnya itu berupa data precise ephemeris, ultra dan rapid precise ephemeris, satellite clock correction, .clk, antenna phase center, earth rotation parameter, dan sebenarnya masih ada lagi mungkin yang lainnya. Tapi di sini dibatasi sampai earth rotation parameter lah. Nanti sebenarnya ada ocean earth tide gitu ya. Tapi data-data yang kira-kira paling pentingnya ini gitu ya. Nah, data precise ephemeris adalah data yang berisi informasi posisi setiap satelit ya. Jadi mirip dengan data broadcast ephemeris yang di navigation message. Nah, ini ada data lainnya precise ephemeris yang dapat menggantikan data broadcast ephemeris. Nah, broadcast ephemeris yang ada di navigation message tadi kita sudah singgung bahwa itu terkait posisi-posisi satelit. Nah, precise ephemeris itu juga sama, terkait posisi-posisi satelit. Nah, kalau si broadcast ephemeris itu dikirimkan oleh sinyal satelit sampai ke bumi, nanti untuk menentukan posisi di bumi. Nah, kalau data ephemeris itu tidak dikirimkan oleh sinyal satelit. Jadi nantinya itu di-download dari server. Nah, ini data precise ephemeris tidak dimodulasikan oleh sinyal GNSS GPS, seperti halnya broadcast ephemeris. Perolehnya dari pengunduhan, download di situs internet. Nah, bisa di IGS, bisa di NASA ya. Kita download datanya. Nah, untuk mendapatkan data precise itu kita harus nunggu 2 minggu, 14 hari dari kita mengamati. Nah, menunggu 2 minggu itu nggak jadi masalah, karena nanti ketelitian posisi satelit yang diberikan oleh precise ephemeris jauh lebih teliti dibandingkan broadcast. Nah, nanti kalau urusannya untuk menentukan posisi sampai level milimeter, nah kita harus menggunakan precise ephemeris. Nah, saat ini kalau nunggu 2 minggu kelamaan gitu ya, nah itu disajikan juga ultra precise, nunggu sekitar 3-6 jam. Kemudian disajikan juga rapid precise, kita nunggu 1 hari 2 hari. Nah, jadi ada yang kita nunggu 2 hari, bukan 2 minggu gitu ya. Nah, tetapi tetap yang penting kita teliti, misalnya nunggu 3-6 jam, atau yang lebih teliti 1-2 hari kita nunggu. Tapi kalau ingin yang paling teliti terkait posisi satelit, tunggu dulu 2 minggu dari tes ephemeris. Nah, ini terkait ininya ya. Jadi kalau pakai final ini sebenarnya udah bisa sekarang itu 1 senti lah, 1 sentian posisi satelit. Nah, kebayang kan posisi satelit bisa seteliti 1 senti, ini luar biasa. Itu diberikan oleh precise ephemeris. Nah, datanya di sini di NASA, di IGS server ya. Nah, ini yang contohnya yang NASA. Jadi tinggal lihat di cddis.nasa.gov, kemudian dilihat ada subfolder-subfoldernya, nanti ketemu data-data. Nah, ada foldernya nih kayak gini. Kita cari-cari data precise ephemeris untuk menggantikan broadcast ephemeris lah. Nah, ini silakan tinggal dilihat-lihat kalau mau masuk ke CDDS. Nah, nanti ada yang extensionnya SP3, nah itu precise. Ini sebagai ilustrasi saja.
Nah, kemudian ada data clock correction ya, itu bisa juga di-download ya di situs yang sama. Nah, buat apa yang kalau data clock correction? Nah, itu nanti kita akan mengenal metode-metode penentuan posisi GNSS itu ada yang namanya precise point positioning, ada yang namanya real time precise point positioning. Nah, itu ada tambahan data clock correction. Kita harus memasukkan data clock correction supaya teliti. Nah, kemudian ada juga data koreksi pusat fase antena ya. Jadi faktanya itu sinyal itu tidak jatuh tepat di titik pusat fase antena. Nah, biasanya ada errornya lah. Nah, sehingga untuk meningkatkan ketelitian sampai milimeter, kita harus koreksikan error pusat fase antena. Nah, itu bisa di-download kalau ini di situsnya Bernis ya. Bisa juga di situsnya IGS. Nah, banyak ya ininya. Untuk Antena Fase Center. Nah, yang terakhir nih, Earth Rotation Parameter. Nah, itu juga untuk mengkoreksikan sumbu jet di sistem koordinat di CIS-CTS, karena kita tahu ada yang namanya pergerakan kutub, ada yang namanya presesi, nutasi ya, kalau di geodesi satelit tuh, kalau masih ingat. Nah, itu tentunya harus dikoreksikan si sumbu jet itu menggunakan data-data Earth Rotation Parameter. Nah, itu termasuk data GNSS lainnya ya. Kita ambil, masukin ke software supaya dapat koordinat yang teliti. Nah, itu terkait tadi ya, sinyal dan data GNSS, kemudian data GNSS lainnya. Itu presentasinya. Nah, kita lanjutkan lagi ke diskusi. Bisa nih, masih ada waktu ya. Nah, ini udah ada yang bertanya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Nah, ini dari Ridwan. Izin bertanya, data precise ephemeris berisi informasi setiap satelit. Data precise ephemeris berisi informasi setiap satelit. Lalu data itu didapat dari mana? Sedangkan gelombang microwave perlu dimodulasi oleh sinyal. Nah, itu si data precise ephemeris, kenapa kita nunggu harus 2 minggu? Itu dari pengamatan dulu, satelit diamati, kemudian diproses. Gitu ya. Ada proses iteratif, ada proses perata-rataan, sehingga didapatkan posisi yang lebih bagus dari setiap satelit. Nah, proses asimilasi lah itu dari model dan data digabungkan, habis itu sudah tahu, baru di-upload ke server. Nah, kita ngambil dari server. Itunya seperti itu, prinsipnya ya. Kalau real time kan broadcast FM, salahnya broadcast FM belum teliti. Nah, habis itu diobservasi, diambil datanya, diproses di komputer, baru data posisinya itu tadi secara iteratif dengan perataan lebih bagus, kirim ke server, kita download dari server. Itu Ridwan ya. Kemudian ada lagi Geta. Ada lagi mau nanya nggak? Langsung. Pak, ini kan tadi kan data precise ephemeris itu kan tidak mengalami modulasi sinyal. Nah, sedangkan untuk mendapatkan informasi dari setiap satelit itu kan mereka perlu mengirimkan semacam gelombang microwave seperti itu, Pak. Lalu mengapa di penjelasan Bapak tadi data precise ephemeris tidak dibawa atau tidak dimodulasi oleh sinyal? Ya, jadi kalau data precise ephemeris itu data olahan yang dikomputasinya itu di lab gitu ya, di bumi, setelah diperoleh, nah itu baru diupload ke server, kita download dari server. Raw materialnya itu diambil dari data-data yang di-deliver satelit. Jadi data broadcast, ada elemen Keplerian, ada data sinyalnya, itu kan diambil tuh. Nah, itu yang diproses ulang, dikemas ulang. Makanya kan kita nunggu 2 minggu kan. Nah, proses 2 minggu itu proses pengumpulan data, proses pengolahan data. Gitu ya. Sehingga
akhirnya dapatlah produk precise ephemeris. Nah, si produk precise ephemeris itu kan tidak lewat modulasi. Kebayang ya, tetapi di server ya. Tapi untuk menghasilkan produk precise ephemeris, nah itu kita mengamati semua data yang dimodulasikan, nyampe ke bumi, diambil datanya, fasanya diambil, kodenya diambil, diproses. Nah, bisa kelihatan bedanya lah ya. Tadi siapa tuh? Ini apa? Kebayang nggak? Kebayang Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ridwan ya tadi. Kemudian Geta untuk precise ephemeris, ultra dan rapid. Perbedaan lainnya apa Pak? Selain ketelitian dan waktu pengukurannya. Jadi urusannya itu ke ketelitian ya. Jadi untuk mendapatkan posisi satelit yang relatif teliti, siapa tuh? Dipta di mute. Nah, urusannya ke ketelitian lah ya. Untuk Geta ya. Jadi ultra relatif teliti, rapid lebih teliti, precise paling teliti. Tapi nanti harus nunggu untuk mendapatkannya. Secara umum itu. Kemudian ada dari Indah. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat nih pertanyaannya ya. Izin bertanya, data precise ephemeris kan tidak dimodulasi, tapi di-download. Nah, kita dapat mendownload data precise ephemeris 14 hari setelah pengamatan, sedangkan data rapid precise ephemeris 1-2 hari setelah pengamatan, padahal kan untuk ketelitiannya keduanya sama, di bawah 5 cm. Nah, ini kan sebenarnya secara umumnya ya, di bawah 5 cm ya. Padahal sebenarnya kalau yang precise itu sekarang sudah 1 cm, bahkan sudah setengah cm. Nah, itu itu di-update lah. Jadi lebih kecil 5, lebih kecil 5. Nah, tentunya itu kan ada lebih kecil 5 itu ada yang nilainya 1, lebih kecil 5 ada yang nilainya 4 gitu ya. Jadi ada ininya. Tentunya lebih kita nunggu lebih teliti. Jadi ya, nah, si tabelnya harus diupdate lah. Itu tabel yang belum diupdate. Jawabannya. Kemudian next izin bertanya, saya menonton video Bapak tentang broadcast ephemeris. Lalu kenapa broadcast ephemeris itu harus dikirimkan setiap 1 jam? Ininya apa? Datanya. Nah, karena kita kan menentukan posisi itu harus real time ya. Jadi menentukan posisi harus real time, karena kalau enggak nanti nunggu baru dapat posisi gitu ya. Nunggu harus dapat posisi dalam 1 hari ya repot ya, karena kebutuhan real time kayak LBS, location based services atau tipe navigasi. Nah sehingga jadi sudah disiapkan broadcast ephemeris untuk 1 jam, kemudian untuk digunakan. Nah, untuk jam berikutnya diupload lagi, kemudian digunakan lagi. Nah, terus sehingga proses real time-nya dapat. Jadi kenapa broadcast ephemeris itu harus dikirimkan setiap 1 jam? Jadi kenapa nggak bisa lebih cepat misalnya? Karena itu ada proses dulu kalkulasinya, upload, transmit. Kalkulasi, upload, transmit, kalkulasi, upload, transmit, dan seperti itu ininya prosesnya. Jadi supaya kebutuhan real time-nya dapat. Sekarang kan pakai HP, klik langsung dapat koordinat. Nah, tuntutannya seperti itu sehingga harus ada proses uploading setiap 1 jam ya. Izin bertanya Pak. Silakan. Kalau dari penjelasan Bapak tadi mengenai post precise dan precise ephemeris dan broadcast ephemeris, apakah sama dengan metode PPK dan RTK, Pak? Sekian, terima kasih, Pak. Ya, nanti kalau urusannya dengan precise, urusannya dengan ultra, urusannya dengan rapid, itu post-processing ya. Kita menggunakan data itu. Kalau RTK itu real time kinematik gitu ya.
berarti tidak menggunakan urusan precise, kemudian rapid ultra. Nah, kalau PPK kan PPK itu ada istilahnya ada dua sebenarnya. Ada yang point positioning kinematik ya. Nah, itu biasanya bisa menggunakan precise atau rapid precise atau ultra. Nah, pokoknya kalau yang real time tidak bisa, tapi kalau post proses bisa menggunakan karena kita harus ada nunggu data, kemudian datanya diolah. Kalau real time belum ya, precise real time belum. Real time baru pakai broadcast. RTK itu pakai broadcast ya? Iya, pakai broadcast ephemeris. Kebayang ya? Siapa? Fajar? Iya Pak, kebayang. Terima kasih. Nah, izin bertanya untuk data precise ephemeris, apakah dapat kita peroleh selain dari instansi NASA? Tadi dari IGS, dari komunitas IGS itu bisa kita peroleh ya. Nanti di IGS itu ada alamatnya igscb.nasa.gov, ada NASA-nya juga ya. Ya itu saling bekerja sama. Atau di websitenya Bernice, di University of Bern itu ada juga. Gitu. Ada banyak ya. Cuman yang lebih populer ya di NASA itu. Kemudian mic-nya error. Siapa yang error? Saya, Pak. Error saya. Halo. Aman, Pak. Aman. Paman ya? Oh, berarti mic-nya Nesya-nya error. Ya, kasihan. Benerin. Nah, kemudian dari Mona Lisa, apakah dalam mendownload data-data tersebut pada situs internet, ya, IGS atau NASA, memerlukan izin secara spesifik atau bisa di-download secara bebas? Bisa di-download secara bebas, ya. Tinggal kita masukin anonimus kalau nggak salah, ya. Nah, itu kita bisa download sebanyak yang kita mau. Itu sudah dari puluhan tahun ada datanya di situ, arsipnya. Jadi bebas ya, gratis ya, tidak bayar. Nah, kemudian dari Melani Idela, izin bertanya, data broadcast ephemeris diterima secara real time, ya. Kemudian dibandingkan dengan precise ephemeris yang ditunggu selama 2 minggu. Nah, mengapa broadcast ephemeris dapat dikatakan kurang teliti? Nah, ya itu. Kalau broadcast ephemeris itu posisi satelitnya masih ketelitiannya nanti sekitar bisa di meteran lah ya. Nah, kalau meteran misalnya 3 meter, ya itu kan kalau kita positioning, ketika sekarang sudah bisa menentukan posisi 2 mili, berarti yang itu tidak teliti. Nah, seperti itulah. Jadi, kalau broadcast ephemeris itu kalau kita pakai absolute positioning ya, yang sekarang LBS, sekarang yang tipe navigasi. Nah, kita harus puas dengan level beberapa meter. Nah, beberapa meter ya kurang teliti karena kita inginnya kan mili. Nah, gitu ya. Nah, tetapi nanti kalau broadcast ephemeris, kalau kita pakai differential positioning itu bisa direduksi. Jadi bisa senti juga. Tadi yang RTK itu kan sebenarnya dia broadcast, tapi kok bisa senti? Karena ada proses differencing data. Itu jawabannya Melani. Kemudian dari Dinda. Izin bertanya, terdapat metode-metode penentuan posisi yang memanfaatkan clock correction, yaitu precise point positioning dan real-time precise positioning. Ya. Apakah metode tersebut dapat memanfaatkan data GNSS lainnya seperti antena fase center? Nah, kalau yang PPP iya, yang precise point positioning iya, karena precise point positioning itu dia post proses ya, di komputasi, di post proses oleh software. Nah, itu biasanya ada tambahan antena fase center. Nah, kalau yang real time precise point positioning, karena dia real time, dia tidak menggunakan antena fase center correction. Jadi antena fase correction-nya itu diabaikan. Sehingga kalau RTPPP nanti kan
level ketelitiannya mungkin sekarang tuh di 10 cm, 20 cm. Kalau RT-PPP. Kalau PPP itu bisa di 2-4 sentian ya. Nah, jadi kalau di PPP itu 2-4 sentian, salah satunya karena ada pengkoreksian antena fase center. Tapi PPP ini belum bisa mengalahkan diferensial static survey ya. Nah, itu yang lebih teliti. Oke, itu kemudian dari Ridwan Firman. Ini habis ya. Izin bertanya. Dalam pengukuran GNSS ini kami pernah mendengar bahwa ada sinyal satelit berbayar. Untuk sistem penggunaan satelit tersebut kira-kira seperti apa ya Pak? Nah, jadi kalau GNSS kan ada GPS, ada GLONASS, ada Galileo, ada Beidou. Nah, jadi kalau Galileo, nah itu ada yang sistem berbayarnya. GPS itu enggak, GLONASS enggak, Beidou itu saat ini itu masih free semuanya, tetapi nanti ada yang berbayarnya ya. Di Beidou ada komponen yang berbayarnya, tapi biasanya relatifnya yang lain itu gratis ya. Termasuk ke Beidou sistem tidak berbayarnya pasti ada. Sekarang kita pakai Beidou yang tidak berbayar. Dan semuanya belum berbayar. Nanti katanya akan ada di Galileo dan di Beidou ya. GPS saya belum pernah mendengar bahwa nanti akan berbayar. Nah, kemudian ada ketika kita bicara tadi RT-PPP, Real Time Precise Point Positioning. Nah, kita ada juga tambahan koreksi clock yang dikirimkan langsung dari satelit L-band. Nah, itu berbayar itunya. Jadi kita harus bayar koreksi clock. Nah, tapi tidak bayar si GPS-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini Firman Ridwan. Oke, ini habis pertanyaannya. Ada lagi? 14. Nah, sampai jam 15, kalau enggak ya 14.45 lah kita selesai ya. Silakan, masih ada lah setengah jam, 15 menit lagi. Yuk. Kan itu ya kan terakhir kan itu ada kalau mau download kan pakai ekstensi SP3 Pak. Bedanya SP1, 2 dan 3 itu apa sih Pak? Bedanya SP1, 2, 3. Iya Pak. Nggak ada. Nanti kalau masuk ke itunya ke NASA, nah di situ ada extension 3 gitu ya. Tetapi tidak akan kamu temukan SP1, tidak akan ditemukan SP2. Jadi di situ hanya ada extension .sp3 berarti itu precise ephemeris. Kemudian nanti akan ditemukan lagi .clk terkait dengan clock correction, akan ditemukan lagi .erp terkait rotation parameter. Nah, nanti di file-filenya itu tidak akan ditemukan file SP1, tidak ada. SP2 tidak ada. Namanya kenapa SP3? Yaitu mereka yang ngasih nama. Ya, Wahyu, coba download aja, masuk ke situ tidak akan ketemu tuh SP3, SP1, 2. Yang kalau yang di dalam video saya kemarin ngelihatnya ada SP1, SP2 Pak, makanya. Ada SP1, SP2 di video? Iya, yang di dalam video, yang di akhir. Di akhir? Iya. Berarti akhir itu GNSS lainnya dong ya? Oke. Paham Pak. Terima kasih banyak Pak ya jawabannya. Oke, nanti saya cek nggak ada di video SP1, SP2. Kecuali terkait urusan yang lain ya, single point positioning atau apa. Kalau urusannya untuk ekstensi ada. Ya, ada lagi? Oh, ini sudah ada ya. Dari Denta, apakah bentuk antena fase center mempengaruhi range frekuensi sinyal, mempengaruhi range frekuensi signal tingkat ketelitian? Jadi kalau bentuk antena fase center, jadi fase center itu ya satu titik gitu ya.
kemudian ada bentuk antena gitu. Jadi mungkin ini apakah bentuk antena fase center mempengaruhi range frekuensi tingkat ketelitian. Nah, mungkin ya pertanyaannya sedikit dirubah. Jadi apakah fase center di setiap antena itu dia akan mempengaruhi ketelitian? Jawabannya iya ya. Jadi setiap antena itu ada yang ke error fase centernya itu berbeda-beda. Tapi kalau yang receiver sekarang itu sudah berupaya zero fase center error ya. Sudah diupayakan itu sinyal itu jatuh di pusat fase. Kalau dulu tuh bisa sampai ada yang jatuhnya 5 cm dari pusat fase antenanya, ada yang bahkan jatuhnya 10 cm gitu ya. Nah, kalau receiver yang sudah canggih itu sudah error pusat fasenya kecil. Nah, itu mempengaruhi ketelitian ya jelas ya, tidak dikoreksi ya. Nah, kemudian ini bukan urusannya di frekuensi signal ya, karena frekuensi ya frekuensi, tetapi nyampainya, nah ini geometriknya di error pusat fase. Nah, mungkin ada juga si antena ini desain amplitudo ada amplifiernya sehingga dia bisa mensinergikan data itu masuk ke pusat fase gitu. Ada tuh ininya. Tapi itu elektronik lah. Oke, kemudian ada lagi dari Dorina nih. Izin bertanya dalam geodesi satelit. Nah, dalam geodesi satelit itu kan terdapat propagasi gitu ya. Propagasi gelombang. Kalau propaganda itu memprovokator itu. Propagasi gelombang ya, dan propagasi sinyal yang terjadi. Apakah hal ini, apakah di GNSS juga demikian, Pak? Iya. Jadi, GNSS kan bagian dari geodesi satelit. Nah, di geodesi satelit itu ada urusan propagasi sinyal. Nah, itu tentunya ya sama di GNSS juga ada. Tadi ya, yang ketika berpropagasi ada transmisivitas, ketika propagasi ada bias oleh medium, gitu. Sama. Jadi nanti kalau dipropagasi sinyal itu akan ada mediumnya itu lebih kecil dari panjang gelombangnya, ada pendaran Mi, ada pendaran Rayleigh gitu ya, sama itunya, urusannya juga. Kira-kira itu jawabannya, Dorina. Oke, ini sudah semua. Masih ada waktu. 14.26, 14.45 lah kita udahi ya. Kelamaan di Zoom nanti tidak bagus untuk kesehatan. Jadi kalau saya ini nanti semua bahan itu sebenarnya sudah ada akan diupload di YouTube sehingga nanti lihat dulu di situ, kemudian baru kita diskusi ininya sistemnya seperti itu sehingga nanti di Zoom-nya itu tidak harus 2 jam setengah gitu ya nanti Pak Redo. Jadi 1 jam setengah nah itu untuk diskusinya untuk kesehatan katanya ininya apa. Nah, kesehatannya memang ada kesehatan fisik dan kesehatan dompet katanya itu. Ke kuota. Nah, itu harus diperhatikan itu kata Mas Menteri siapa tuh? Mas Nadiem. Polisinya seperti itu. Izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, kan Siapa biasanya nih, Desi? Di kartu itu kan ada kayak tuh. Nah, kota lokalnya tuh di Lampung misalnya. Itu kan nggak bisa dipakai tuh di Bandung. Itu sistem sinyalnya kayak gimana ya, Pak? Wah, itu kuota lokal. Saya nggak tahu tuh kalau itu urusannya untuk apa? Kuota lokal internet kali? Apa gimana? Iya, Pak. Nah, Terus kalau kan itu siapa tuh yang ngeluarinnya? Telkomsel atau siapa? Iya, Telkomsel biasanya. Ya, kalau itu urusannya kan bukan di GNSS lah ya. Itu untuk komunikasi di HP dan untuk internet ya. Nah, mungkin ya itu dari
providernya lah sudah mensiasati apa supaya nanti misalnya untuk urusan promosi segala macam, paket data misalnya ketika dihargai sekian, nah itu hanya bisa dipakai di tempat tertentu. Nah itu karena si paket data terkait dengan nanti urusannya sinyal, nah sehingga hanya bisa yang dari BTS yang ada di Lampung untuk supaya menerima paket data misalnya itu bisa disetting seperti itu ya. Nanti kalau keluar itu ya sudah beda nanti kodifikasi. Halo Pak Yayas. Kedengeran nggak suara saya? Halo. Kedengeran, Pak. Pak Yayas ya sepertinya. Sinyalnya diganggu. Kita tunggu sebentar ya. Nah, keluar. Rifki, siap-siap Rifki. Nah di HP saya itu udah melebihi 1 giga, dia mutus sendiri ya, kurang ajar HP-nya itu. Padahal tuannya siapa? Tuannya kan saya. Disuruhnya Anda telah menggunakan 1 giga, diputus oleh HP-nya. Nah ini kan kuota ya. Silakan, ada yang nanya lagi? Minta kejelasan, Pak. Ya, silakan. Oh, ini ada dari Karis ya. Izin bertanya untuk radiasi di menara pemancar. Saya pernah mendengar ada tempat yang sedikit radiasinya, yaitu tepat di bawah menaranya. Dibandingkan dengan radiasi sekitar menara tersebut, itu kenapa ya Pak? Ya? Jadi ini urusannya dengan radiasi di pemancar. Ada tempat yang sedikit radiasinya itu tepat di bawah menaranya dibandingkan dengan radiasi sekitar menara tersebut. Nah, ini urusannya kalau menara ke BTS, kemudian sutet, apa ya. Nah, itu nggak terlalu nggak terlalu paham saya urusan elektronik di sistem itu. Nah, yang jelas ya nanti akan mempengaruhi ke GNSS itu ada yang namanya imaging interference gitu ya. Bisa jadi. Nah, mungkin ini kenapa radiasi di menara pemancar sedikit, mungkin ada shieldnya, ada tamengnya gitu ya, ketika di bawah, kemudian di sekitarnya itu lebih menyebar. Nah, tapi saya kurang pastilah terkait urusan yang di BTS, urusan di sutet, nggak terlalu mendalami. Itu yang dari Karis ya. Kemudian dari Irfan, izin bertanya apakah berpengaruh terhadap sinyal ketika sebuah pesawat tepat melintas di atas ketika kita sedang melakukan survei GNSS. Nah, apakah berpengaruh? Nah, ketika misalnya pas tepat di atas sinyalnya keputus oleh pesawat, ya itu berarti cycle slip. Ada pengaruhnya? Iya. Cycle slip ya. Sama ketika kita lewat di sekitar antena GPS, jadi cycle slip. Jadi mempengaruhi sinyal. Iya, bisa. Bisa ya, tetapi pengaruhnya kecil lah. Jadi plak ada cycle slip nggak jadi masalah. Asal jangan cycle slip-nya terus-terusan ya. Itu nanti datanya akan jelek ya. Kalau dulu tuh kalau kita ngukur dengan orang Jepang, dengan orang bule gitu ya. Nah, itu si receiver GPS itu derajatnya harus lebih tinggi daripada si ketinggian manusianya. Kita harus lebih rendah. Jadi kalau kita ngukur kan biasanya di centering, nah itu sekitar 1,5 meter, 1,6 meter kan. Habis setelah selesai diukur, nah kita tidak boleh berada di sekitaran
antena receiver dan receiver tersebut harus jauh 15 meter. Kita harus menghindar. Nah, kalau kita mau mengecek si receivernya masih jalan atau enggak, nah kita harus membungkuk. Kita tidak boleh melebihi si antenanya. Nah, itu sama orang Jepang sampai gitu. Dulu sama orang bule gitu. Bungkuk-bungkuk gitu ya, bahkan sampai apa bahasanya itu merangkak. Karena kita pasang di batu gitu ya. Merangkak. Bulenya juga ikutan merangkak. Tidak boleh melebihi antena supaya tidak terjadi cycle slip. Datang penduduk lokal ngetawain kita, Mas, ngapain rangkak-rangkak? Dia berdiri tepat di atas receiver antena. Wah, jadi kena ini apa? Cycle slip itunya apa? Si Genesis kita. Jadi ada ya ke arah cycle slip, tetapi ya tidak signifikan. Oke, ada lagi? Silakan. Masih 14.34, 14.45 ya. 45 kurang 34 berapa tuh? 11 menit lagi. Ya. Terkait data, sinyal dan data supaya ini ya jelas. Nah, nanti biasanya ketika sudah didiskusikan seperti ini, kemudian jarak selang beberapa lama, nah suka lupa lagi. Oh, buat apa ya precise ephemeris tuh? Nah, suka gitu. Kemudian apa sih kenapa precise ephemeris ya? Apa bedanya dengan broadcast? Nah, suka ke situ lagi arah-arahnya. Jadi tolong diperhatikan ya bahwa kita broadcast bisa digantikan precise untuk supaya lebih teliti. Precise nyarinya di mana, jangan nunggu dari satelit, nyarinya di server di NASA. Nah, hal-hal itu yang penting ya. Apalagi nanti kita kalau post processing ya, jadi ngolah data. Nggak tahu nanti habis semesteran ini apa ada praktikum ngolah datanya, saya tidak tahu ya, harusnya ada lah. Ya, Pak, kalau ya, Pak. Sekarang kan ya banyak software yang gratis juga lah, pakai software apa tuh kemarin tuh yang gratisan tuh, pakai itu aja tuh. Dari Trimble ada yang gratisan. Silakan. Siapa lagi mau nanya? Masih ada 10 menit lagi. Ya, 14.45 aja lah. Ya, Pak Redo. Ya, Pak. Pak. Istirahat mata, Pak ya. Korupsi. Nanti sakit mata nih. Saya udah 3 jam ini. Dari pagi sampai sekarang. 2 hari, sehari itu 2 jam ya. Ini, tiap hari 1,5 giga, itu saya habis 1 giga minimal. Jadi kalau kuota yang 100.000, 10 giga, 10 hari. Iya, makanya 400.000 kuota itu disiapkan katanya per bulan. Katanya mau disubsidi, tapi nggak ada sampai sekarang. Jadi bisa 500 untuk kuota. Listrik segala macam. Wah, project nggak ada, pandemi. Lama-lama stres nih. Itu yang kacau, Pak. Nah, kalau ITERA mah ya gajinya lebih gede dari ITB lah. Harusnya ya. Silakan, ada lagi mau ditanyakan? Yo, ini kan ada berapa? 86 orang. Saya nggak tahu sih totalnya berapa orang, saya kurang tahu ya. Nanti Pak Redo aja lah yang ngurus. Absennya segala macam, urus aja. Oh, ini ada lagi. Ini siapa nih? Oh, izin bertanya apakah benar sinyal yang dipancarkan oleh Base Transceiver Station, BTS ya, dapat merusak peralatan elektronik yang tempat tinggalnya di sekitar BTS tersebut. Sebab saya pernah mendengar seperti itu ya. Nah, tentunya interferensi dari sinyal itu ada ya. Jadi bisa merusak. Nah, bisa merusak tetapi dalam jangka waktu yang panjang mungkin iya gitu ya. Kalau dalam jangka waktu yang pendek enggak lah.
karena BTS ini tidak kuat juga, powernya tidak kuat lah. Sekuat sutet pun itu kan juga tidak terlalu tidak terlalu ngefek ini ya, besar terhadap alat-alat elektronik dalam jangka pendek ya. BTS itu lebih kecil ininya, si amplifier, si gelombang listriknya ya. Yang sutet paling nanti ke ini katanya, ke apa, bisa jadi mandul ya. BTS enggak lah. BTS paling kalau jatuh nimpuk, nah itu baru tuh. Makanya sekitar BTS itu kan dapat kompensasi. Tapi itu balik lagi, itu urusannya dari Telkomsel lah. Saya nggak ngurusin itu ya. Kita ngurusinnya hablum minal satelit GNSS. Nah, gitu. Oke, ada lagi? Ini kita ya orang geodesi harus sedikit sok-sok ngerti elektronik gitu ya. Harus bisa mengerti masalah teknologi satelit. Nah, itu repotnya di kita. Jadi kita ini geodesi banyak yang harus dipelajarinya, tapi ya tidak jadi masalah lah, bisa lah harusnya. Jadi ngobrol sama orang elektro nyambung gitu ya. Ngobrol sama orang geologi ya sama, tentunya nyambung. Ngobrol sama orang apapun nyambung lah. Ngobrol sama departemen agama nyambung. Karena saya sudah meneliti hampir 90% lebih masjid salah kiblatnya setelah diteliti menggunakan GNSS. Wah, udah bisa ngobrol banyak dengan teman-teman di departemen agama, bahkan jadi tahu masalah mazhabnya, bisa tahu masalah hadisnya dari situ-situ. Banyak lah, enak sebenarnya jadi orang geodesi atau geomatika ya. Jadi banyak hal yang kita tahu. Ya silakan, 5 menit lagi nih. Ada 1-2 pertanyaan. Ayo. 2 pertanyaan kita bubar ya. Nah, silakan. Sawung. Untuk melakukan survei GNSS ada waktu-waktu yang mudah untuk melakukannya gitu nggak Pak? Waktu misalkan malam hari akan lebih dapatkan sinyalnya atau bagaimana Pak? Ada nggak waktu-waktu tertentu gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau secara teori paling bagus kapan mengamati itu jam 12 malam. Nah, itu paling bagus ya. Karena apa? Karena nanti bias ionosfernya hampir nggak ada. Karena bias ionosfer itu tergantung dari konten elektron di atmosfer ya. Di konten-konten elektron itu akan tergantung aktivitas matahari. Nah, ketika mataharinya tidak ada, dia di belahan bumi yang satunya, berarti elektron kontennya akan menjadi sedikit-sedikit dan hilang ya, di malam hari itu hilang. Sehingga katanya malam hari itu paling bagus ya, secara teori ya. Kemudian kalau siang hari paling jelek itu jam 2 siang, nah, itu paling jelek karena bias ionosfernya lagi kuat-kuatnya gitu ya. Nah, tetapi nanti sekrusial apa gitu ya, semengganggu apa kalau siang ionosfernya itu. Nah, ternyata dengan nanti teknik-teknik differentiating data dan lain-lain nggak ngaruh sebenarnya. Nanti bisa meningkatkan ketelitian 2 mili. Wah, itu ya buat apa? Mendingan kita siang-siang aja daripada harus ngukur jam 12, jam 1 malam ngantuk. Nanti ada menambah ketelitian 1 mili misalnya, ya buat apa? Padahal kebutuhan kita misalnya untuk pemetaan ya, untuk skala 1/1000 pun yang gede, itu masih bisa ketelitiannya 10 cm masih oke. Nah, jadi nggak usah menyusahkan diri ya. Nah, apalagi kalau sekarang tuh ada kecenderungan malam hari juga jadi tidak aman. Meskipun jam 12, jam 1. Karena interferensi dari makhluk astralnya semakin banyak sekarang. Jadi dari ionosfernya kita lolos, tiba-tiba ada interferensi dari makhluk astral, ya, itu repot. Bahkan sering saya nggak dapat sinyal. Ya. Lewat kuburan hilang sinyal. Setelah dilewati kuburannya, GPS-nya nyala lagi. Saya muter balik, datang lagi.
saya sering melakukan RTK malam-malam ya, dengan tim. Loh, karena sepi. Nah, RTK untuk bikin DM, sekarang untuk bikin digital elevation model, saya pakai multi GNSS RTK. Jadi ke kota-kota itu, di kota-kota malam hari di survei sampai masuk ke jalan-jalan kecil, paling nanti ditangkap hansip gitu ya. Itu untuk mendapatkan topografi kota yang teliti dari GNSS. Nah, menariknya ketika RTK ketika lewat kuburan RTK-nya hilang. Bzz. Setelah lewat nyala lagi. Penasaran, saya balik lagi ke situ. Hilang. Nah, itu dicoba diteliti lebih lanjut. Wah, ternyata ya ada makhluk astralnya. Sudah. Kita berdamailah dengan makhluk astralnya, lancar gitu. Di banyak tuh dulu ngukur GPS itu ada plus tambahan kopi pahit sama rokok. Nah, untuk memperlancar itu ada tuh. Termasuk di Lampung tuh. Di daerah apa tuh yang di utara tuh ada namanya tuh bintang-bintang itu saya lupa. Nah, situ angker juga pernah situ. Di satelitnya nggak dapet, padahal obstruksinya terbuka gitu. Oh, ternyata ada yang minta kopi. Ya saya kasih kopi lah. Nggak musyrik lah kalau ngasih kopi doang harusnya. Nah, dikasih sinyalnya bagus. Nah, seperti itu ya. Kemudian, ini masih ada satu pertanyaan. Izin bertanya, Pak, untuk daerah yang kawasannya mengandung gas, apakah sinyal satelit dapat terpengaruh pada saat proses mendapatkan data keadaan di lapangan? Misalnya untuk di daerah lumpur lapindo. Nah, tentunya ya gas itu seperti lumpur lapindo itu efek troposfernya akan lebih besar lah ya. Tetapi tidak signifikan mempengaruhi lah ininya si gas tersebut. Ada kecil ya, ada pengaruhnya harus dikatakan ada, tetapi signifikan tidak. Ya. Oke, ini sudah 14.45. Mungkin kalau ada satu pertanyaan habis itu kita selesai, atau kalau enggak ya kita bisa sudahi juga sekarang. Ada lagi nggak? Satu pertanyaan? Nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, kita akhiri. Nah, gimana nih? Saya silakan ke Pak Redo, silakan, atau saya tutup langsung? Silakan Pak, ditutup langsung Pak. Oke ya, jadi saya tutup untuk kuliah hari ini. Mungkin ya insya Allah ketemu lagi di minggu depan ya. Saya masih ngisi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Pak. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Udah salah belum sih? Yuk. Saya live ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk, saya izin live. Oke, hari ini sudah berakhir untuk kuliah survei GNSS. Nah, bagus saya. Udah cinta. Selesai. Oke, nggak apa ya, walaupun itulah tujuannya. Nanti dibuatkan materi di YouTube oleh Pak Yayas, kan sudah baca dulu, jadi sudah menyimpan pertanyaan, disediakan dulu ya kayak kuliahnya Pak Satrio ya, mungkin sudah pernah kuliah sama Pak Satrio ya. Masih ada mau nanya nih? Oh enggak ya. Nah, Pak Yayas itu termasuk salah satu yang ahli sekali ya dalam di dunia GNSS ya. Mungkin kalau yang ahli juga di ITB Pak Hasanuddin ya, ketua BIG. Nah, Pak Yayas itu dulu muridnya Pak Hasan, jadi sangat berdekatan lah dengan Pak Hasanuddin, ketua BIG. Jadi sangat ahli di bidangnya. Nah, makanya ITERA juga sangat senang kalian bisa diajak Pak Yayas ya, karena tahun kemarin Pak Yayas sibuk, jadi banyak tanya saja ya ke Pak Yayas ya. Kebetulan juga dapat kesempatan untuk ngajar kalian 18, jadi saya sangat senang ya.
silakan dimanfaatkan ya ilmu-ilmunya dari beliau. Oke, terima kasih. Dan untuk absensi sudah saya absen semua ya, dan hadir semua ya, alhamdulillah. Kelas A, kelas B nih saya masih nanti akan ada ini ya penghargaan ya kelas terbaik ya, kelas A atau kelas B. Nanti ada dapat poin nilai akhirnya akan saya tambahkan nih kelas mana yang paling aktif, kelas mana yang paling rajin hadir. Nah, nanti akan ada. Saya mengapresiasi semua semua kinerja kalian di perkuliahan saya ya. Jadi silakan selalu hadir dan aktif lah. Dan toh ini ilmunya juga akan berguna suatu saat ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup juga. Terima kasih buat Rifki ya sudah buatin Zoom ya. Nanti saya usahakan minggu depan juga sudah ada Zoom dari Prodi, nanti tidak merepotkan Rifki lagi. Tapi kalau misalkan masih belum ya nanti saya reportkan lagi ya mungkin. Terima kasih. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat, salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.